Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 9 akan membawakan debat dengan mosi izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat. Tetapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Natsir sebagai moderator. Di sisi kanan saya, Ridho Naufal Hidayat dari tim Pro. Dan di sebelah kiri saya, Raffi Nazmi dari tim Kontra. Pada tanggal 10 Juni tahun 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, tepatnya pada pasal 4 ayat 2, disebutkan penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kemudian diperjelas pada pasal 4 ayat 3, yaitu penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, keputusan, pengelolaan, dan pengawasan. Pasal tersebut menggantikan pasal 4 ayat 2 yang semula berisi penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Serta pada butir ke-29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 disebutkan ketentuan pasal 37 dihapus, yang mana pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 berisi izin usaha pertambangan diberikan oleh bupati atau wali kota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Gubernur apabila wilayah berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan menteri apabila wilayah berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati atau wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, perihal izin usaha pertambangan tersebut kemudian dimuat ke dalam pasal 35 ayat 1, yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Atas terbitnya undang-undang tersebut, pemberian izin usaha pertambangan yang semulanya merupakan wewenang dari pemerintah daerah dialihkan kepada pemerintah pusat. Peralihan aturan perizinan usaha pertambangan ini mengundang reaksi dari jumlah pihak, ada yang mendukung maupun menentang. Berikutnya ialah penyampaian pernyataan topik. Setiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik, dimulai dari tim pro dilanjutkan oleh tim kontra. Kepada tim pro saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, moderator kita pada hari ini, dan yang terhormat, saudara dari pihak pemerintah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ridho Naufal Hidayat, dan saya berdiri di sini sebagai tim pihak pemerintah. Izinkan saya menjelaskan kenapa saya menyetujui mosi ini. Jika kita lihat alasan pemerintah pusat mengambil alih pemberian izin usaha pertambangan ini, maka semuanya menjadi masuk akal. Menurut pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam menyelenggarakan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan fakta bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu sejak tahun 2013 hingga 2017, Barreskrim Polri telah menindak 1.384 kasus tambang ilegal. Tidak usah terlalu jauh membahas seluruh Indonesia. Kementerian ESDM mengklaim bahwa ada lebih dari 2.700 pertambangan tanpa izin di seluruh Indonesia, dan provinsi dengan peti terbanyak di wilayahnya adalah Sumatera Selatan. Ini adalah salah satu bukti bahwa tugasnya sudah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam pasal 4 ayat 2, yaitu penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya, menurut saya lebih baik kewenangan ini diberikan kepada pemerintah pusat saja. Instruksi moderator. Baik, silakan. Menurut saya lebih baik dipegang satu orang namun dapat menghasilkan sesuatu yang nyata dibagikan secara merata namun hanya menambah rumit permasalahan yang ada. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Pada tim pro dipersilakan untuk menjawab. Seperti yang sudah saya katakan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 hingga 2017, sudah ada lebih dari 1.384 kasus pertambangan ilegal yang ditangkap oleh Barreskrim Polri. Ini belum mencakupi kasus dari Kementerian ESDM yang terdapat 2.700 pertambangan tambang ilegal. Bahkan di provinsi kita sendiri merupakan provinsi paling banyak dengan kasus pertambangan ilegal. Pendapat saya juga didukung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 dan 2. Pasal 33 menjelaskan bahwa kekayaan bumi, air, beserta di dalamnya dikuasai oleh negara. Alasan lain yang meyakinkan saya bahwa izin pertambangan harus dipegang oleh pemerintah pusat adalah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 dan Pasal 33 ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa
cabang-cabang produksi penting bagi negara dan kekayaan bumi, air, beserta kekayaan lainnya di dalamnya harus dipegang oleh negara. Apakah mineral dan batu bara ini bukan termasuk kekayaan negara yang menyangkut hajat hidup banyak orang? Lalu mengapa pemerintah daerah yang memegang izin semua ini? Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya ialah penyampaian argumen dari tim kontra. Kepada tim kontra saya persilakan. Terima kasih moderator. Yang terhormat moderator kita pada siang hari ini dan yang terhormat saudara dari pihak pro, di sini saya selaku pihak kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Alasan saya karena pemerintah pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada Senin 18 April 2022 lalu. Adapun amanat pendelegasian itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang mulai efektif sejak diundangkan pada 11 April 2022 lalu. Setelah sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat lewat revisi Undang-Undang Minerba atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, selain pendelegasi tersebut, standar dan izin pemerintah pusat juga memberi wewenang pemerintah provinsi untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan usaha pertambangan batuan. Ketentuannya wilayah izin usaha itu berada di dalam satu daerah, provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasil, menilai kebijakan pendelegasian sejumlah izin dan wewenang yang diatur dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2022 menjamin adanya kepastian dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, terutama untuk mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Surat izin penambangan batuan (SIPB) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Di sisi lain, kebijakan ini menurut Rizal juga bisa sangat meringankan beban kerja Kementerian SDM di tengah yang kurang sumber daya untuk mengelola kewenangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Maka sudah sangat jelas bahwa usaha pertambangan oleh pemerintah daerah sangat jelas urgensinya dan dapat memudahkan di setiap bidang di pertambangan. Alasan lainnya yaitu saya menilai bahwanya ketentuan pasal 4 ayat 2, pasal 73, pasal 93, pasal 105, pasal 113, pasal 116, pasal 151, pasal 169C huruf G, pasal 173B. Pertama, mineral dan batu bara tersebut bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1. Menurut saya, penghapusan serasa dan atau pemerintah daerah dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut telah merendahkan harga diri masyarakat daerah akibat terbatas atau hilangnya partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya. Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah melemahkan tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya. Baik, silakan. Menurut saya, lebih baik dipegang oleh satu orang namun dapat menghasilkan sesuatu yang nyata dibandingkan dipegang secara merata namun hanya menambah rumit permasalahan yang ada. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Jika Anda berpendapat seperti itu, sama saja Anda bertentangan dengan prinsip bangsa ini, yaitu gotong royong. Apa guna prinsip tersebut yang selalu kita gaungkan namun dalam prakteknya tidak dilaksanakan? Bisa saya melanjutkan argumen saya? Baik, silakan. Akhirnya semua tergantung pada perhatian dari dan anugerah pemerintah pusat. Penghapusan frasa dan atau pemerintah daerah dan ketentuan pasal undang-undang tersebut berdampak daya prakarsa pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya. Salah satunya dengan diinisiasinya moratorium perizinan. Moratorium perizinan sangat penting dilakukan dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan sebagai upaya. Contohnya, Kalimantan Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menginisiasi kebijakan daerah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang penataan pemberian izin dan non-perizinan di bidang pertambangan. Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Interupsi moderator. Baik, silakan. Jika pemerintah provinsi berani meresmikan peraturan provinsi tersebut, maka apakah pemerintah daerah sudah berani melawan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 2 dan 3. Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 3 dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan dalamnya dipegang oleh negara, namun dalam pasal yang sama dalam ayat 5 dikatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang ini. Berarti pemerintah baik daerah maupun pusat berhak mengatur lebih lanjut pembagian hak kuasa mengenai kekayaan yang ada di dalam bumi dan air, dalam hal ini mineral dan batu bara. Boleh saya melanjutkan argumen saya? Baik, silakan. Pasal 4 ayat 2 undang-undang tersebut yang telah menghilangkan dan menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batu bara telah merugikan hak-hak konstitusional maupun potensial karena bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18A ayat 2 Undang-Undang 1945 dinyatakan inkonstitusional terkait dengan pasal 31A ayat 2.
pertambangan mineral dan batu bara tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah tersebut. Adanya jaminan tidak adanya pembahasan pemanfaatan ruang untuk wilayah izin usaha pertambangan WUEP, wilayah izin usaha pertambangan khusus WUPK, dan wilayah pertambangan rakyat WPR, bertentangan dengan pemenuhan aspek substantif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena apabila secara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut sudah tidak mampu untuk menampung aktivitas pertambangan. Keberadaan pasal ini justru akan menjamin wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan. Juga menurut saya izin usaha pertambangan ini akan lebih terkoordinasi dengan adanya pemerintah daerah yang menanganinya. Maka sudah sepatutnya menurut saya izin usaha pertambangan dilakukan oleh pemerintah daerah. Terima kasih moderator. Baik, sekian debat dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.